Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga saudara dalam keadaan yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini ya. Nah, untuk mendasari kegiatan kita pada hari ini, mari kita khususkan waktu kita dalam Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM edisi Rabu 26 Maret 2025 bersama dengan saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan, Bantul. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan terima kasih kami naikkan kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami hari yang baru, semangat yang baru pada saat ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah kami yang saat ini mau mempersiapkan hati kami untuk membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang buka mata, hati, dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan 21. Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan 21 saya akan bacakan untuk kita semua. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil dari seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bersama melalui sebuah tema, kerajaan Allah seperti ragi. Nah, saya yakin saudara pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ragi. Apalagi bagi panjenengan yang biasa untuk membuat roti ya. Nah, karena ragi ini dibutuhkan dalam adonan roti supaya nantinya roti itu bisa mengembang. Nah, bentuknya bisa bagus. Dan uniknya, Yesus pun menggunakan ragi ini dalam perumpamaannya, terkhusus pada bacaan kita dari Lukas 13 ini. Ragi ini dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Nah, Yesus tahu tentang ragi ini karena Maria, ibunya, itu biasa membuat roti dan Yesus tahu betul bagaimana membuat roti ini dengan sedikit ragi dalam adonan tepung terigu yang telah disiapkan. Nah, dalam membuat roti itu, ragi diberikan secukupnya, nggak usah banyak-banyak. Diberikan secara proporsional sesuai dengan banyaknya tepung terigu yang telah disiapkan. Namun ragi ini sekalipun sedikit, namun ragi ini bisa memberikan pengaruh yang besar pada sebuah adonan roti, yakni dengan mengubah bagi seluruh adonan itu supaya adonan roti ini bisa mengembang sempurna. Uniknya, kekuatan ragi ini adalah dari cara kerjanya yang dari dalam. Nah, selama ragi itu berada di luar adonan tepung terigu, maka dia tidak memberikan pengaruh sama sekali. Maka ragi ini harus masuk ke dalam adonan, harus diaduk-aduk ke dalam tepung terigu sampai seluruhnya beragi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara,
dari perumpamaan ini kita bisa belajar bahwa kerajaan Allah ini hadir dalam peristiwa-peristiwa yang sederhana dalam kehidupan kita. Juga hadir dalam diri orang-orang yang tampaknya tidak penting di mata dunia. Nah, semuanya itu terlihat kecil dan rapuh. Sama seperti ragi yang hanya sedikit, tapi bisa memberikan dampak yang luar biasa. Dan di balik dinamika kehidupan itu, sebenarnya ada jari Tuhan yang senantiasa menuntun kita. Untuk itu, saudara-saudara, sama seperti adonan yang ketika dicampur dengan ragi perlu diaduk, dipukul, diremas supaya raginya benar-benar merata, kita pun juga diajak untuk bisa menjadi ragi di dunia ini. Kita juga bersedia untuk dibentuk oleh kekuatan Roh Ilahi, agar cinta kasih Tuhan itu memenuhi semua bidang kehidupan kita. Maka tak jarang dalam kehidupan bermasyarakat kita pun perlu dibentuk, mungkin melalui sebuah pergumulan, kita melalui rasa sakit, bahkan melalui pergumulan itu semestinya, sejatinya, kita itu semakin dikuatkan oleh Tuhan. Dari pergumulan itu yang akan membuat kita jauh lebih bertenaga, jauh lebih punya kekuatan, supaya level keimanan kita juga semakin bertambah. Nah, saudara-saudari, hidup kita di tengah masyarakat itu sebagai ragi. Nah, sebagai ragi kita yang sedikit jumlahnya, maka Yesus menyebut kita murid-muridnya sebagai kawanan yang kecil. Nah, tugas kita itu adalah untuk masuk ke dalam situasi kehidupan masyarakat yang sudah ada, namun dengan mencampurkan unsur-unsur yang baru, yang disebut juga sebagai nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat itu, kita juga dapat saling bertoleransi terhadap sesama manusia. Sekalipun dalam perbedaan, namun kita juga mampu menerima, menghormati, dan menghargai. Terkhusus pada saat ini kita memasuki di masa-masa Ramadan, kita juga menghargai, menghormati saudara-saudara kita yang Muslim dalam mereka berpuasa, dalam mereka beribadah di puasa Ramadan ini. Kita juga saling bertoleransi. Kita juga bisa menghargai ketika mereka berpuasa, ya kita menghormati bagaimana ibadah mereka berpuasa yang tidak makan, tidak minum, ya kita menghargai mereka. Kita tidak kok terus makan seenaknya di depan mereka, minum seenaknya di depan mereka, namun kita bisa menghargai keberadaan mereka dalam ibadah mereka. Bahkan melalui perbedaan yang ada ini juga akan semakin memperkaya kita dalam kita hidup bermasyarakat, bersosial, bahkan tidak hanya perbedaan beragama, namun juga perbedaan budaya kita satu dengan yang lainnya. Kita bisa saling menghargai, bertoleransi satu dengan yang lainnya. Bahkan kita juga diajak untuk tidak meremehkan tindakan kebaikan kecil atau perubahan yang kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena sejatinya, kerajaan Allah pun hadir melalui hal-hal yang kecil yang bisa menjadi besar dan berarti. Misalnya, ketika kita di tengah masyarakat, ketika kita dalam kehidupan kita bisa memberikan senyuman kita yang sederhana untuk saudara-saudara kita. Ini berarti kita membuka diri, kita menerima, kita memberi pengaruh kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Senyum, mungkin itu adalah hal yang sederhana, namun senyum ini dapat berarti besar bagi saudara-saudara kita yang menerima senyuman kita. Mungkin kita tidak tahu kalau orang yang kita berikan senyum itu sebenarnya sedang merasakan sedih, sedang merasakan pergumulan. Namun dari senyum yang kita lontarkan, saudara kita ini bisa tertular senyum kita. Jadi merasa lebih dihargai, merasa bahwa dirinya berada, disapa dan sebagainya. Maka Bapak, Ibu dan Saudara,
Kita pun melalui kerajaan Allah yang bagaikan ragi, kita juga hendak mengizinkan Tuhan untuk memasuki hati dan pikiran kita. Karena ketika kita membuka diri kita untuk Tuhan masuk ke dalam hati dan pikiran kita, maka Ia juga akan mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti ragi yang mengubah adonan menjadi beragi, maka kerajaan Allah pun akan memberikan rasa dan makna yang lebih dalam pada pola kehidupan kita. Dan bagaikan ragi yang sedikit itu, maka mari kita juga selalu membuka diri bagi kehadiran Tuhan, membuka diri bagi sesama kita. Dan setiap kita juga diajak untuk menjadi ragi yang bisa memberi daya ubah dalam kehidupan bermasyarakat dengan mewujud nyatakan kasih Kristus itu di dunia ini. Dalam kehidupan bermasyarakat kita bisa memberikan kasih, mewujud nyatakan kasih itu melalui hal-hal yang sederhana. Melalui senyuman kita, melalui tutur kata kita, melalui tindakan kita yang akan kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Selamat menjadi ragi yang memberi daya bagi masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, maka mari kita bersama untuk mengakhiri embun pagi kita, renungan kita pada pagi hari ini dengan menutupnya di dalam doa. Kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau yang mengingatkan pada kami bahwa Engkau pakai sebagai ragi-Mu di tengah kehidupan masyarakat kami. Ragi yang sedikit namun bisa memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kami, bahkan bagi sesama kami. Mungkin Tuhan, dalam kehidupan kami, tak jarang kami banyak kekurangan, kami merasa gagal dan tidak mampu. Namun Engkau yang mengingatkan pada kami, bahwa kamilah yang Engkau pakai sebagai alat-Mu, kami yang Engkau pakai sebagai ragi-Mu di tengah masyarakat kami. Pakailah kami ya Tuhan untuk dapat memberikan perubahan yang kecil, sederhana namun dapat berdampak besar bagi sesama kami. Dan biar ya Tuhan Engkau yang mengajarkan kami untuk kami dapat mengasihi, menghargai, bahkan bertoleransi dengan sesama kami. Supaya nantinya melalui hal-hal yang sederhana yang kami lakukan, itu nantinya dapat memberikan dampak yang baik bagi sesama kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biar ya Tuhan, sebagai ragi-Mu, kami boleh memperluas kerajaan-Mu melalui tindakan kami, tutur kata kami, tingkah laku kami di masyarakat secara khususnya. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak menerima berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara untuk dapat mewujud menyatakan kerajaan Allah, seperti halnya ragi di tengah dunia ini. Amin. Sahabat Petra, demikianlah embun pagi edisi Rabu 26 Maret 2025. Saya Pendeta Graciana Tita Antera Puspa mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan serta tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara. Selamat menjalankan aktivitas saudara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.